Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siang ini materi yang kedua dari pelajaran saya, yaitu sistem komputer. Mudah-mudahan yang mapel yang pertama tadi pagi itu sudah kalian isi jawabannya di dalam komentar video yang ada di YouTube ya. Karena untuk setiap penugasan itu pasti ada nilainya. Kalau misalnya kalian tidak ngisi atau tidak menjawab atau tidak melaksanakan tugas yang dari saya, berarti mau nggak mau nilai kalian ya nol kan gitu. Nanti malah masuk ke dalam remedial gitu. Oke. Nah, oke. Untuk materi yang kedua ini, untuk siang ini nih, kita masuk ke sistem komputer ya. Oke. Nah, untuk materi kali ini, kita akan coba membahas tentang sistem yang ada di komputer itu sendiri. Mungkin dari awal kalian masuk ini pernah dibahas ya, cuman ini saya review lagi aja karena ini penting nih ya, ini penting untuk kalian supaya kalian paham nanti isi dari komputer itu apa gitu. Oke. Nah, untuk yang materi awal, kalau misalkan kalian masih ingat ya, komputer itu kan terdiri dari 3 bagian, benar kan? 3 bagian. Oke. Ini komputer terdiri dari 3 bagian. Nah, yang pertama itu ada yang namanya hardware. Yang kedua itu ada yang disebut dengan software. Yang ketiga itu ada brainware. Oke. Untuk materi ini sudah kalian pelajari ini. Hardware itu jelas. Dia adalah perangkat keras ya. Terus yang ini dia adalah perangkat lunak. Nah, terus yang terakhir ada brainware, yaitu pengguna gitu. Nah, kita akan coba mereview satu-satu lagi tentang hardware, software, dan brainware. Oke. Untuk yang pertama, untuk materi hardware. Oke. Hardware itu ini yang pertama hardware. Oke. Hardware itu kan ada yang namanya input device, ada juga output device. Yang ketiga itu ada pemrosesan. Yang keempat itu ada yang disebut sebagai storage device. Nah, nih. Oke. Nah, untuk hardware. Untuk input device itu kalian udah tahu ya. Input device itu berarti sesuatu hardware atau suatu device yang fungsinya untuk menginput suatu data ke dalam si komputer. Contohnya apa? Ada keyboard yang dia ketika kalian mencet A, dia akan ke input A ke dalam komputer. Ada mouse yang inputannya itu berupa eksekusi, klik 2 kali, klik 1 kali, klik kanan, klik kiri, seperti itu. Ada juga kayak mikrofon yang fungsinya untuk menginput suara kalian ke dalam komputer. Itu. Ada scanan
yang fungsinya untuk merubah yang tadinya data hardware nih berbentuk hardware menjadi sebuah data digital yang bisa kalian masukkan ke dalam komputer. Itu bisa berbentuk gambar ya, seperti itu. Itu untuk input device. Nah, kalau untuk output device ini juga sama, berarti sesuatu hal yang dikeluarkan oleh si komputer. Contohnya apa? Sound ya. Terus apalagi handset untuk mengeluarkan suara, ada monitor untuk mengeluarkan atau untuk menampilkan layar yang ada di komputer. Itu apalagi tuh ada infocus. Ya, banyak macam, ada printer. Ya, yang tadinya berbentuk digital dia berupa bentuk hard copy ya, atau hardware. Bukan hardware ya, sorry. Berbentuk hard. Berbentuk kertas yang ada tulisan seperti itu. Nah, itu untuk output device. Ada lagi pemrosesan. Nah, untuk pemrosesan ini dia adanya itu di mana? Adanya di prosesor. Fungsinya untuk apa? Dia untuk memproses apapun data yang diinput ataupun data yang di output. Sebelum data itu masuk ke komputer, dia pasti melewati pemrosesan. Dia masuk ke prosesor dulu tuh, ya, ke dalam otak, nanti dia diproses, akhirnya dia masuk ke dalam komputer. Ataupun ada misalkan dari output device nih, kalian pengen ngeprint, sebelum data kalian di print, dia diproses dulu sama si otaknya tuh, sama si prosesor gitu ya. Itu adanya di prosesor untuk yang bagian pemrosesan. Nah, yang keempat itu ada storage device. Kalau ada kata storage berarti dia berhubungan dengan penyimpanan data ya, itu. Nah, untuk storage device ini ada penyimpanan data secara permanen, ada penyimpanan data secara sementara. Kalau yang permanen itu apa? Kalau untuk yang permanen itu contohnya hard disk, flash disk, kartu memori. Nah, itu disebut dengan penyimpanan data secara permanen. Gitu. Artinya apa? Ketika kalian cabut ataupun ketika kalian matikan, datanya tidak akan hilang. Gitu. Nah, terus apa kalau misalkan penyimpanan data secara tidak permanen atau sementara? Itu contohnya RAM, Random Access Memory. Dia termasuk ke dalam penyimpanan data, cuman sementara. Nah, data apa aja sih yang disimpan di dalam RAM? Contohnya, saya ini ngebuka file Notepad nih, aplikasi Notepad. Ini masuknya dia ke RAM ya, kesimpannya. Kalau misalkan tiba-tiba mati lampu, mati listrik maksudnya. Kalau mati lampu gelap ya, mati listrik misalkan. Mati listrik juga sama ya, gelap ya. Oh iya. Oke, ini sama. Ketika komputer kalian dihidupkan kembali, maka aplikasi Notepad ini dia tidak akan terbuka otomatis. Dia sudah ke close. Ya, berarti apa? Penyimpanan dia hilang ya. Gitu. Misalkan nih kalian lagi ngetik nih ya, kalian lagi ngetik di Word nih misalkan. Udah lama banget tuh. Udah ada 5 lembar misalkan. Udah ada 5 halaman, tiba-tiba mati listrik. Terus kalian hidupkan, ketikan yang kalian ketik di Word itu akan hilang. Karena apa? Karena dia disimpannya ke dalam memori, ke dalam RAM. Gitu. Kecuali kalau misalkan kalian sudah di save terlebih dahulu ke dalam hard disk, ke data siswa misalkan seperti itu. Nah, itu nggak akan hilang karena apa? Hard disk itu penyimpanan permanen seperti itu. Itu untuk bagian storage device. Oke, sampai sini paham ya untuk masalah hardware. Yang kedua itu ada yang disebut dengan software. Nah, software ini juga ada ya. Ini pernah dibahas juga nih. Software itu ada software untuk OS, sistem operasi ya, atau operating system. Yang kedua itu ada juga aplikasi seperti itu. Nah, untuk OS mungkin kalau ini operating system ini wajib ya. Ini wajib harus ada. Kalau misalkan OS ini tidak ada, maka tidak ada yang bisa mengendalikan hardware yang kalian pasang di komputer. Karena apa? Hardware yang kalian pasang itu dikendalikan oleh OS. Contohnya apa? Keyboard, mouse, handset, infocus, printer, itu semuanya dikendalikan oleh OS.
Kalau misalnya nggak ada OS, pasti tidak akan bisa dikendalikan seperti itu. OS pun yang kalian pernah pelajari itu ada Windows, Linux, atau Unix, sama satu lagi Macintosh, ya, atau buatan dari Apple gitu. Windows contohnya apa? XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10. Kalau Linux misalkan ada Linux Debian, ada Ubuntu, ada Linux Mint, ada Red Hat, ada Garuda, banyak lagi ya. Terus kalau misalkan untuk yang di Apple, Macintosh, itu contohnya adalah Macintosh itu ya, itu contohnya. Nah, itu untuk OS. Terus ada aplikasi. Aplikasi itu isinya apa? Macam-macam kan? Ada aplikasi utility, ada aplikasi desain grafis, terus apa lagi tuh? Ada aplikasi pemrograman, dan dia mempunyai fungsinya masing-masing. Kalau desain grafis contohnya apa? CorelDRAW, AutoCAD, seperti itu. Kalau utility contohnya apa? Antivirus. Dia yang melindungi si OS nih ya. Dia melindungi si OS dari serangan-serangan luar. Itu masuknya ke utility. Ada juga defragment. Dia juga yang melayani harddisk supaya harddisknya tidak bad sector atau tidak terjadi kerusakan. Ada juga pemrograman, aplikasi pemrograman. Dia aplikasi pemrograman itu fungsi untuk apa? Untuk bikin aplikasi itu ya. Jadi aplikasi itu sendiri dibuat oleh aplikasi yang isinya tuh berupa codingan seperti itu. Nah, itu untuk yang software. Terakhir nih ya, materi terakhir itu ada yang namanya brainware. Nah, untuk brainware ini ada lagi ya. Yang pertama itu ada, ini kan brainware itu kan jatuhnya ke pengguna ya. Kalau pengguna itu ada namanya programmer. Di sini programmer. Oke, ini ada programmer. Yang kedua itu ada yang namanya sistem analis. Yang ketiga itu ada yang namanya administrator. Yang keempat itu ada namanya operator. Nah, untuk pengguna ini ada 4. Ada programmer, ada sistem analis, ada juga administrator, ada operator. Dari pengguna ini dia berbeda ya. Seperti apa sih penjelasannya? Seperti ini. Untuk programmer, dia adalah orang yang membuat program atau aplikasi. Jadi dia yang bikin dia yang bikin OS, dia yang bikin aplikasi gitu. Nah, itu dia masuknya ke programmer gitu ya. Jadi dia yang menangani seluruh aplikasi yang ada di komputer, itu programmer. Yang kedua adalah ada sistem analis. Sistem analis ini fungsinya untuk apa? Dia fungsinya itu untuk menganalisa kebutuhan apa aja yang harus tersedia di dalam komputer gitu. Contohnya apa? Misalkan ada satu komputer server. Nah, dia butuhnya itu aplikasi apa aja yang ada dalam server tersebut. Nah, itu ditentukan oleh sistem analis gitu. Terus ada lagi misalkan si server ini ternyata aplikasinya itu error ya. Nah, error yang terjadi di aplikasi itu dianalisis sama sistem analis gitu, dan dilaporkan ke si programmer. Programmer, ini loh kerusakan yang ada di aplikasi yang udah kamu buat, tolong diperbaiki. Nah, itu fungsi dari sistem analis. Yang ketiga itu ada administrator. Nah, kalau misalnya administrator, dia yang menggunakan aplikasi ya, dia yang melayani atau memberikan layanan dari aplikasi yang udah ada gitu. Itu admin dia yang megang aplikasi gitu. Tapi dia orangnya dia nggak analis,
dia juga nggak bikin program, dia cuman menggunakan program tersebut atau aplikasi tersebut dan dan memberikan layanan kepada user-user yang lain gitu. Itu administrator, namanya admin ya. Kalau disingkatnya itu admin. Yang terakhir itu ada operator. Nah, kalau operator dia yang menggunakan aplikasi tersebut, user ya, bisa dibilang user operator ini gitu ya. Mungkin setara sama user lah ya, mungkin agak sedikit di atas user gitu. Karena apa? Karena kalau misalkan seperti gini misalkan operator, saya ingin login cuman ternyata user sama passwordnya itu ada yang reset gitu. Nah, si operator ini dia akan mencatat, oh ternyata si user A password sama username-nya kereset, ditulis sama dia dan dilaporkan ke si administrator. Admin, tolong dong orang ini nih, user ini dia password sama usernya kerubah, tolong dong benerin. Nah, nanti dia laporin tuh ke adminnya, nanti si admin ngebenerin tuh, nanti si admin memberikan laporan lagi ke si operator, si user A tadi sudah dibenerin, ini user sama passwordnya, tolong disampaikan. Nah, si operator nanti dia menyampaikan ke si user tersebut, seperti itu. Nah, di brainware ini dia semuanya itu ada. Karena apa? Karena dari keempat ini dia saling ketergantungan. Kalau yang keempat ini nggak ada, maka aplikasi yang ada di dalam server itu tidak akan berjalan dengan baik gitu. Itu disebut dengan brainware. Oke, mudah-mudahan dari materi 3 ini kalian paham ya, dan jangan sampai lupa seperti itu. Karena apa? Kalian tuh kebiasaan sesuatu masa lalu itu selalu dilupakan gitu. Padahal kalian tidak akan bisa seperti ini nih yang sampai sekarang tanpa adanya masa lalu. Miris sekali, ya enggak? Oke. Dah. Materinya untuk yang sistem operasi itu nggak banyak ya, cuman sampai di sini aja nih ya. Nggak usah banyak-banyak karena ini juga waktunya udah lumayan panjang ya. Itu. Nah, udah 17 menit ya, 17 menit, udah hampir 18 menit. Oke. Sekarang untuk penugasan ya. Penugasan untuk pelajaran sistem komputer. Penugasannya seperti apa? Nah, untuk kali ini baru penugasan sistem komputer itu dicatat di buku. Oke, ini dicatat di buku yang terdiri dari, nggak usah banyak-banyak ya soalnya ya. Di sini 3 soal aja deh ya, 3 soal aja. Soal yang pertama, oke. Soal yang pertama ini, oke. Di sini kalian tolong kembali buat kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, tugasnya coba kalian jelaskan. Ini coba kalian jelaskan ulang nih ya. Ini jelaskan ulang mengenai brainware. Oke, jelaskan ulang mengenai brainware, tapi untuk ini kan bahasa kalian. Oke, jelaskan mengenai brainware menggunakan bahasa kalian. Oke. Nah, untuk yang nomor 3 ini
eh, di luar materi ya, di luar materi, karena kita sekarang kan sedang ada dalam pandemi corona ya, COVID-19. Jadi di sini tolong kamu tulis, tolong kamu jawab tentang ini. Hal apa yang sudah kamu lakukan untuk melindungi diri dari serangan virus COVID-19. Oke. Jadi untuk nomor 3 ini kamu jelasin ya. Hal apa aja sih yang udah kamu lakukan supaya diri kamu itu terlindungi dari serangan virus COVID-19. Oke. Nah, ini tolong kalian catat di buku soal sama jawaban, dikumpulkannya nanti ya. Ini dikumpulkannya nanti barengan dengan mapel pemrograman dasar. Oke. Jadi ini tetap kalian tulis dan kalian jawab, tapi nanti dikumpulkannya itu barengan sama pemrograman dasar. Jadi serentak gitu. Oke. Cukup sekian materi untuk sistem komputer siang ini ya. Semoga bermanfaat buat kalian, dan ingat jangan sampai lupa ya. Materi jangan sampai lupa. Kalau mantan mah boleh ya dilupakan, tapi kalau ini jangan sampai lupa. Oke. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.